Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di channel YouTube ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Perkenalkan nama saya Desi Aulia Sapitri. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membawakan materi tentang bullying. Ada yang tahu apa sih itu bullying? Nah, bullying adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan penindasan bertujuan untuk memberi kesenangan. Bullying dibagi menjadi 6 jenis seperti verbal, fisik, non-verbal, hingga bullying. Bullying sering terjadi di sekolah dan lingkungan sehari-hari, memakan jiwa. Aksi bullying ini merugikan korban hingga mempengaruhi fisiknya. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminalisasi. Ada jenis-jenis bullying yang mungkin dialami akan anak atau orang tua. Perlu ketahui di antara lain adalah bullying fisik. Biasanya perundingan fisik adalah salah satu dari jenis bullying pada remaja yang paling mudah dikenali. Seringkali yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan yang kasar. Ada juga bullying verbal. Salah satu dari jenis bullying pada remaja lainnya adalah perundingan verbal. Tindakan ini biasa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikolog yang menyakitkan atau mendesakkan. Dampak dari perundingan secara verbal mungkin tidak terlihat secara langsung, maka dari itu pelakunya tidak akan ragu untuk melontarkan ucapan yang tidak pantas secara terus-menerus. Ada juga yang ketiga, tindakan pengucilan. Jenis perundingan lainnya yang juga cukup sering terjadi yaitu pengucilan. Anak-anak disakiti secara fisik maupun verbal, tetapi justru dimusuhi dan diabaikan oleh lingkungan pergaulan. Anak akan kesulitan mencari teman karena biasanya perlakuan punya pengaruh yang cukup kuat untuk membujuk orang lain mengucilkan si korban. Ada juga bullying dunia maya yaitu faktanya bullying tak hanya terjadi di dunia nyata saja, serta ini bullying di dunia maya atau cyberbullying umumnya terjadi, artinya tidak dilakukan di lingkungan sekolah ataupun kehidupan sehari-hari saja. Nah, kalau bullying di sekolah biasanya adanya tindakan yang kekerasan kepada korban dengan cara menjatuhkan korban atau mengajak debat korban atau berperang. Secara fisik biasanya orang tersebut menganiaya korban bullying. Kalau secara verbal biasanya orang tersebut mengejek, menghina cara belajar dia, kebodohan dia, atau kemiskinan seseorang tersebut. Nah, bullying di sekolah sering terjadi pada anak di sekolah SMP ataupun SMA karena pada umumnya di sekolah SMP atau SMA bullying itu sangat besar karena udah mencangkup di mana anak-anak itu masa remaja dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan akhirnya mereka mengambil hal negatif dan akhirnya mereka melakukan hal bullying yang tidak pantas dilakukannya. Maka dari itu pada anak SMP dan SMA itu seharusnya jangan pernah melakukan bullying karena pada bullying itu akan mengakibatkan pada si korban itu akan menyendiri, bakal dia itu kayak aku mah apa tuh ya, dan gak akan punya teman kayak gini karena dia itu merasa pernah dibully dalam fisiknya ataupun dalam hal apapun.
Selanjutnya ada ayat Al-Quran yang menyatakan bullying, yaitu Quran Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaksar qaumun min qaumin asya ayyakum khairum minhum wa la nisa'um min nisa'in asyakunna khairum minhum wa la tarji'u unfusakum wa la tanabbazu bil alqab bilsa lisma'ul fusuku badal iman wa malam yatubu fa'ulaika humuz zalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekalipun orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulannya. Boleh juga yang direndahkan itu lebih baik, dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Perundingan dalam Islam atau bullying. Perundingan bullying saat ini dirasakan sangat marak terjadi di sekolah, kantor, dimanapun tempat itu. Kasus perundingan mudah ditemui, salah satunya contoh yang sederhana tren terjadi adalah cyberbullying, sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Perundingan terjadi disebabkan karena kurangnya terjalinnya rasa persaudaraan di antara sesama, dan hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mencegah. Apabila kita mendengar anak kita mendapatkan perundingan, tidak ada salahnya sebagai orang tua kita mengajak anak yang suka merundung untuk main ke rumah, lalu diberi sungguhan dan diajak ngobrol santai, buat dia nyaman. Diharapkan dia akan merasakan sungkan, bahkan mungkin dia yang akan menjadi pelindung korban di sekolah saat dijahili oleh anak lain. Jadi pada semua siswa atau orang-orang yang selalu membullying, jangan pernah membuli seseorang ya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Belum kelihatan.